Oke, hari ini kita membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana yang kita tahu selama kita belajar tema satu, pembahasannya selalu mengenai Pancasila. Pancasila adalah 5 prinsip dasar atau ideologi negara yang dipakai untuk prinsip kita untuk hidup di bangsa Indonesia ini. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang emas. Nah, ini tuh menunjukkan kalau Tuhanlah yang Maha Agung gitu. Walaupun di Indonesia itu ada 5 agama yang saling yang diakui gitu ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan ada Konghucu. Di sini kita tetap mengagungkan Tuhan yang Maha Satu gitu, dimana walaupun berbeda tapi bangsa Indonesia itu tetap satu. Yang sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai, dimana setiap manusia itu kita itu harus kita nih antar manusia itu harus saling menghargai. Manusia kan adalah makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita masih bergantung kepada orang lain, baik kita bergantung kepada orang tua, kita bergantung kepada teman, karena memang itu adalah sifat dasar manusia yang makhluk sosial gitu ya. Nah, kita itu harus saling menghargai antar sama manusia, karena di agama pun dibilang kalau manusia itu di hadapan Tuhan sama, yang membedakan hanya derajat keimanannya gitu. Makanya kita harus hormat kepada yang lebih tua, kita harus sayang sama orang-orang yang lebih muda, atau walaupun dengan yang seumuran nih, dengan teman kita, teman sebaya kita di sekolah ataupun di rumah, kita harus saling menghargai juga. Misalnya kita punya teman si A yang agamanya berbeda dengan kita, walaupun mereka berbeda di bidang agamanya atau iman yang kita anut gitu, kita harus menghargai mereka. Misalnya mereka mau beribadah, nah kita harus menghargai mereka. Kalau waktunya mereka itu untuk beribadah, kita tetap menjalin pertemanan yang baik walaupun agama kita berbeda. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu mempunyai akar dan batang yang kuat, dimana kalau bangsa Indonesia itu kuat jika saling bersatu. Dan pohon beringin itu kan kalau kalian lihat, pohon beringin itu biasanya rindang dengan daun-daun yang banyak. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tuh memiliki banyak keragaman. Contoh keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman adat, keragaman tarian, keragaman makanan, keragaman pakaian. Walaupun itu berbeda, tapi jika Indonesia menjadi satu, akan menjadi bangsa yang kuat. Makanya kan kita jargonnya itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi nggak masalah nih kita main, misalnya suku kita di sini adalah, kalau di Jakarta kan mayoritas orang-orangnya Betawi, kita masih mau juga dengan bermain dengan teman-teman kita ya sukunya dari Padang, dari Papua, dari Manado. Nah, walaupun mungkin misalnya kita lihat orang-orang yang bersuku Jawa gitu, yang Sunda, yang Betawi, atau Jawa Tengah, Jawa Timur, dari segi fisik itu berbeda dengan orang-orang yang ada atau yang tinggal di Papua gitu. Kita memang melihat perbedaan gitu ya, dari segi fisik. Misalnya orang-orang di Jawa tuh kulitnya sawo matang gitu, atau kalau orang-orang yang Sunda gitu kulitnya putih-putih. Sedangkan kalau orang yang di Papua itu kulitnya agak sedikit lebih gelap dari orang yang di Pulau Jawa. Itu tidak apa, itu adalah sesuatu yang beragam, sesuatu yang
keberagaman itu menjadi menarik. Dan kalau misalnya kalian bahas lagi, kalian telusuri lagi di dunia sains, itu ada faktor secara genetik yang mempengaruhi baik warna, bentuk mata, bentuk hidung, bahkan rambut yang ada di tubuh kita itu karena ada faktor genetik yang genetik itu tuh besarnya aja tuh setitik aja nggak ada gitu. Kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah kekayaan, keunikan yang membuat Indonesia itu makin dikenal, yang kita juga harus menghargainya gitu. Lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng, di mana asas dari kepemimpinan di Indonesia adalah musyawarah yang nanti menimbulkan kata mufakat, dan harus kepemimpinan yang bijaksana gitu, dimana si pemimpin-pemimpin ini harus bijaksana kepada masyarakatnya untuk mensejahterakan, untuk memberikan keadilan. Nah, itu dalam proses dengan proses musyawarah. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas, di mana ini mengartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kesenjangan sosial yang sama. Tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tapi masyarakat Indonesia itu memiliki keadilan sosial yang sama. Misal di lembaga hukum gitu ya, orang-orang yang tidak punya uang memiliki kesempatan yang sama atau memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Bukan berarti orang-orang yang mempunyai uang ini memiliki hak yang lebih besar untuk di-treat atau diperlakukan dengan baik. Nah, kita harus balik lagi ke sila kelima kita, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Begitu. Terima kasih. Minggu depan hari Senin kita akan mulai PUH, pekan ulangan harian. Semangat, tetap dikerjakan sendiri-sendiri. Semoga hasilnya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.